Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Sri Mulyaningsi. Saya dari kelas Manajemen Reguler D dengan NIM 3402190101. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 pertemuan ke-6, yaitu tentang materi Internal Rate of Return atau IRR dan Net Present Value atau NPV. Dan untuk pengerjaannya di sini saya akan menghitung mesin A dan mesin B. Kita lihat dulu soalnya ya di sini. Nah, untuk soalnya di sini sama seperti pengerjaan atau materi yang minggu lalu ya. Dari kasus ini sekarang kita akan menyusun NPV dan IRR. Kan minggu yang lalu yaitu payback periode dan average rate of return. Nah, materi sekarang ini sangat berkaitan ya dengan payback periode. Langsung saja sekarang kita ke pengerjaannya ya. Kita mulai dari NPV terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah ada mesin A dan mesin B. Di sini saya akan mengerjakan yang mesin A terlebih dahulu. Dan juga di sini saya sudah membuat tabelnya ya, agar untuk mempermudah dan mempercepat pengerjaannya. Untuk mesin A di sini initial investment-nya yaitu 28 juta, untuk tingkat bunganya yaitu 15%. Nah, sekarang kita isi cash inflow-nya terlebih dahulu ya. Sudah dikatakan tadi, payback periode dan NPV itu sangat berkaitan ya. Nah, di sini saya akan mengerjakan cash inflow terlebih dahulu ya. Untuk mengisi cash inflow ini, kita ambil dari payback periode ya. Caranya seperti ini. Klik sama dengan, lalu kita buka payback periodenya. Nah, kita klik cash flow di sini, kemudian enter. Nah, setelah ini muncul, sudah saya katakan di materi-materi sebelumnya, jika kita ingin mengisinya ke bawah, yaitu jangan satu persatu ya, kita tinggal tarik saja ke bawah ya. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, sekarang kita akan mengisi diskon vektor. Untuk mengisi diskon vektor sendiri di sini, yaitu menggunakan rumus sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga ya. Nah, di sini tingkat bunganya yaitu 15%. Kita klik, kemudian kita kunci menggunakan F4, kemudian kita kurung tutup, lalu kita klik pangkat N. Pangkat N itu dari tahun ya. Nah, ini tahun pertama. Kita klik, kemudian enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita klik saja ke bawah ya. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita akan mengisi present value. Untuk mengisi present value, yaitu menggunakan rumus sama dengan cash inflow. Kita klik cash inflow di sini atau C5 dikali diskon vektor. Kita klik, kemudian enter. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, setelah seperti ini, lanjut kita ke mesin B ya. Untuk mesin B di sini initial investment-nya yaitu 32 juta dan untuk tingkat bunganya yaitu 15% ya. Untuk mengisi cash flow di sini sama seperti tadi ya, pengerjaannya seperti di mesin A, yaitu menggunakan rumus sama dengan kita buka payback periodenya, kita klik cash flow yang di mesin B ya, yang ini, kemudian enter. Setelah ini sudah saya katakan tadi, kita tinggal menariknya ke bawah ya. Nah, seperti ini. Untuk diskon vektor di sini rumusnya sama seperti tadi, yaitu sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga 15%, kemudian kunci menggunakan M4, kemudian kurung tutup, pangkat, kita klik tahun yang pertama di sini atau G5, kemudian enter. Nah, maka hasilnya sama ya, seperti diskon vektor yang pertama yaitu mesin A. Kita tarik saja ke bawah. Nah, setelah seperti ini,
kita isi present value-nya. Sama seperti tadi juga ya, rumusnya, pengerjaannya pun sama. Sama dengan cash inflow dikali diskon vektor. Kemudian enter. Nah, setelah seperti ini, kita tarik lagi ke bawah. Nah, sekarang kita akan mengisi total present value. Untuk mengisinya, yaitu kita klik tabelnya terlebih dahulu, lalu kita klik auto sum. Nah, setelah seperti ini, kita klik enter. Nah, hasilnya akan muncul. Untuk mesin A, total present value-nya yaitu 40 juta sekian. Dan sekarang kita ke mesin B. Seperti tadi ya, kita klik dulu tabelnya, lalu klik auto sum, kemudian enter. Nah, hasilnya untuk mesin B yaitu 40 juta. Nah, sekarang kita akan mengisi net present value. Rumusnya yaitu sama dengan, lalu klik total present value ya, yang 40 juta ini. Kemudian dikurangi total investasi ya, yang 28 juta di sini ya. Kita klik enter. Nah, maka hasilnya 19.900 sekian ya. Untuk mesin B, sama ya pengerjaannya seperti tadi, karena di sini di mesin B ada nilai sisa 5 tahun ke depan. Kita hitung dulu ya, yang nilai sisanya ini. Nah, nilai sisa itu 5 juta ya, bisa kalian lihat di soal tadi di sini. Nah, untuk mesin B nilai residunya yaitu 5 juta. Untuk mengisi nilai sisa 5 tahun ini, kita menggunakan rumus, kita klik dulu ya, sama dengan, lalu 5E6, kita ketik 5E6, kemudian dikali, kurung buka, 1 ditambah tingkat bunga ya, tingkat bunganya yaitu 15% di sini. Kemudian kurung tutup ya. Nah, setelah ini kita klik pangkat, lalu klik tahun yang kelima atau G9. Kemudian enter. Nah, maka hasilnya 10 juta ya. Untuk 5 tahun ke depan, dari 5 juta tadi menjadi 10 juta ya. Nah, sekarang untuk mengisi net present value-nya adalah klik sama dengan, lalu kurung buka, lalu kita klik total present value atau J11 ya. Kemudian dikurangi nilai investasi ya, ini atau yang 32 juta ini ya. Kemudian kita kurung tutup, ditambah nilai sisa 5 tahunnya yang 10 juta tadi, kemudian enter. Nah, maka hasilnya sudah keluar ya, yaitu 18.700 sekian. Kita lihat di sini, untuk net present value, mesin A 19 juta sekian, dan untuk mesin B yaitu 18 juta sekian. Jika seperti ini, jika semuanya plus semua hasilnya, maka kita pilih yang lebih besar, yaitu mesin A, yang layak untuk diinvestasikan. Lanjut, sekarang kita akan ke IRR atau Internal Rate of Return. Nah, untuk rumusnya dan pekerjaannya sama ya, seperti tadi sebelumnya. Di sini saya akan mengerjakan IRR yang mesin A terlebih dahulu ya. Nah, untuk pengerjaannya sudah saya katakan tadi sama ya. Jadi di sini untuk cash inflow kita tinggal klik sama dengan. Nah, kemudian kita tinggal cari cash inflow-nya di sini di NPV. Kemudian klik, kemudian enter. Nah, sudah seperti ini. Kita tinggal menariknya ke bawah ya. Untuk diskon vektor sendiri sudah tadi saya jelaskan dan sudah saya tadi perlihatkan bahwa rumusnya yaitu klik sama dengan, kemudian 1 per kurung buka, 1 ditambah tingkat bunga yaitu 15%, kemudian kita kunci menggunakan F4, kita kurung tutup, kemudian klik pangkat, klik tahun yang pertama atau B4, kemudian enter. Nah, hasilnya seperti ini, kita tinggal menariknya saja ke bawah ya. Nah, untuk present value sama seperti tadi pengerjaannya, yaitu klik sama dengan, kemudian kita klik cash inflow di sini, dikali diskon vektor yang ini ya, kemudian enter. Nah, ini hasilnya, kita tinggal menariknya ke bawah ya.
Untuk present cash inflow, di sini sudah saya katakan tadi, kita klik dulu tabelnya, kemudian klik auto sum. Nah, setelah seperti ini muncul, kita klik enter. Maka hasilnya 47 juta sekian ya, sama seperti di tabel sebelumnya. Nah, untuk di sini juga sama ya rumusnya. Kita klik dulu sama dengan, kemudian klik cash inflow di sini, atau C4 kita enter. Setelah seperti ini, kita tinggal menariknya ke bawah ya. Nah, seperti ini. Untuk diskon vektor pun sama tadi ya rumusnya, yaitu kita klik sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga yang 15%, kemudian kita kunci menggunakan F4, kita kurung tutup, kita klik pangkat di sini, kemudian kita klik tahun yang pertama di sini ya. Atau G4 kemudian enter. Hasilnya sama ya. Kita tarik lagi ke bawah ya. Sekarang kita mengisi present value. Rumusnya yaitu klik sama dengan kita klik cash inflow di sini dikali diskon vektor di sini ya. Kemudian enter. Nah, setelah ini kita tinggal menariknya ke bawah ya. Nah, seperti ini. Untuk total present value sama seperti tadi, kita klik dulu tabelnya, kemudian klik auto sum. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik enter. Nah, hasilnya sama, yaitu 47 juta sekian. Nah, sekarang kita mengisi net present value ya, dengan menggunakan rumus seperti tadi. Kita klik dulu sama dengan, lalu klik total present cash inflow di sini, yang 47 juta dikurangi total investasi ya, yaitu 28 juta di sini, kemudian enter. Nah, maka hasilnya 19 juta sekian ya. Di sini pun sama ya mengisinya, yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita klik total present value di sini, kemudian dikurangi initial investment di sini yang 28 juta, kemudian enter. Nah, maka hasilnya sama ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar NPV ini hasilnya menjadi 0? Di sini kita harus cari dulu tingkat bunganya berapa yang kira-kira membuat NPV-nya ini yaitu hasilnya menjadi 0. Nah, ini yang disebut dengan IRR. Nah, di sini terdapat dua metode untuk merubahnya, yaitu dengan menggunakan rumus, dan yang kedua metode coba-coba. Tetapi di sini saya akan memilih metode coba-coba ya, memilih salah satunya yaitu metode coba-coba. Di sini kita coba 30% dulu ya, kita ketik, lalu enter. Nah, net present value-nya ini masih menjauhi dari nilai 0 ya. Kemudian kita coba lagi 38%. Nah, sekarang sudah mendekati ya. Jumlahnya belum 0 ya. Sekarang kita coba 38,9533 enter. Nah, sekarang di sini nilainya 0 ya. Net present value-nya nilainya 0 ya. Nah, setelah itu kita bandingkan net present value yang 19 juta ini dengan net present value yang tadi kita rubah yaitu 0. Kita masukkan IRR aktual terlebih dahulu ya, kita isi dulu. Cara mengisinya yaitu klik sama dengan, lalu klik tingkat bunga yang tadi kita rubah. Nah, ini 39% ya. Di sini itu dibulatkan. Tadi saya mengetik 38,9533 ya, tetapi di sini sudah dibulatkan menjadi 39% ya. Dibulatkannya otomatis oleh sistemnya sendiri ya. Kemudian setelah ini kita enter. Nah, hasilnya 39%. Sudah tadi saya katakan 39% itu sudah dibulatkan oleh sistemnya sendiri. Nah, untuk IRR estimulasinya yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita klik tingkat bunga yang ini ya, yang 15% ini, kemudian setelah ini kita enter. Nah, hasilnya 15%. Nah, investasi diterima
apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya ya. Nah, sekarang kita mengisi keputusan di sini ya. Untuk keputusan sendiri di sini ada dua cara, yaitu bisa memakai rumus dan bisa juga kita mengetiknya manual ya. Nah, di sini saya akan coba mengetik manual ya. Di sini sudah dikatakan tadi investasi diterima apabila IRR hitungannya lebih besar ya. Seperti itu. Kita klik berarti di sini diterima ya. Nah, seperti ini. Setelah ini, sekarang kita lanjut ke IRR yang kedua, yaitu mesin B. Nah, ini. Sama seperti tadi ya, untuk pengerjaannya, untuk rumus-rumusnya juga sama ya, seperti tadi. Untuk di sini, kita isi dulu cash inflow-nya ya. Sudah saya katakan tadi, rumusnya sama seperti di sebelum-sebelumnya ya. Untuk mengisi cash inflow, yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita buka, kita cek cash inflow-nya di sini. Nah, di sini, kemudian enter. Nah, ini hasilnya ya. Setelah seperti ini, tinggal tarik saja ke bawah ya. Nah, seperti ini. Untuk diskon faktor sendiri, rumusnya yaitu sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga ya, yang ini yang 15%, kemudian kita kunci menggunakan F4, kemudian kita kurung tutup, pangkat, kita klik tahun yang pertama di sini, kemudian enter. Nah, ini hasilnya. Jika seperti ini, kita klik koma di sini ya. Kemudian ini 5 kali ya. Nah, hasilnya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu kita tarik lagi ke bawah ya. Nah, seperti ini. Untuk present value sudah dikatakan tadi rumusnya yaitu sama dengan cash inflow di sini dikali dengan diskon faktor ya. Kita klik diskon faktornya, kemudian kita enter. Hasilnya akan seperti ini. Kita rubah lagi ya, seperti tadi yaitu koma. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik lagi ke bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mengisi total present value terlebih dahulu ya. Sudah saya katakan tadi, rumusnya yaitu kita klik dulu tabelnya, kemudian klik auto sum. Nah, setelah seperti ini, kita enter. Nah, hasilnya 47 juta sekian ya. Untuk cash inflow yang ini, seperti tadi rumusnya yaitu klik sama dengan, kemudian klik cash inflow ini, kemudian enter. Hasilnya sudah muncul, sekarang kita tarik lagi ke bawah ya. Nah, seperti ini. Untuk diskon faktor, sama rumusnya seperti tadi, yaitu sama dengan 1 per kurung buka, 1 ditambah tingkat bunga ini yang 15%, kemudian kita kunci menggunakan F4, kemudian kita kurung tutup, kemudian kita klik pangkat, kemudian kita klik tahun yang pertama di sini, kemudian enter. Nah, ini hasilnya seperti ini, sudah saya katakan tadi. Jika seperti ini, kita tinggal klik koma di sini. Dan ininya 5 kali ya. Kemudian kita tarik lagi ke bawah ya, seperti ini. Untuk present value di sini tadi rumusnya yaitu sama dengan cash inflow dikali dengan diskon faktor di sini ya. Kemudian enter. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik koma lagi. Nah, akan berubah seperti ini. Kita tarik lagi ke bawah ya. Seperti ini. Untuk total present value sudah dikatakan tadi, kita klik dulu tabelnya, kemudian auto sum. Setelah muncul seperti ini, kita enter. Nah, di sini untuk mengisi net present value-nya, kita klik sama dengan, lalu kita klik total present value ya. Ini, kemudian dikurangi total investasi, kemudian enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini.
Untuk net persen ini sama ya seperti tadi, yaitu klik sama dengan, kemudian klik total present value di sini dikurangi total investasi ya ini. Kemudian enter. Nah, hasilnya akan 15 juta sekian ya. Nah, di sini juga sama seperti tadi, bagaimana cara mengubah NPV ini ya. Tapi yang tadi 0 dan yang sekarang yang mesin B itu tidak 0 ya. Di sini kita harus cari dulu seperti tadi tingkat bunganya, yaitu kira-kira yang membuat NPV-nya itu berubah ya. Di sini saya akan coba mengetik 20% ya, kita coba. Kemudian enter. Nah, berubah kan? Seperti ini. Tetapi yang diinginkan hasil net present value-nya itu bukan 10 juta ya. Nah, di sini saya akan mencoba mengganti tingkat bunganya yang tadinya 20% menjadi 32,15% ya. Kita coba. Kemudian enter. Nah, maka berubah seperti ini. Nah, ini hasil yang diinginkan oleh mesin B ya. Kemudian setelah ini kita mengisi IRR aktualnya ya. Sudah dikatakan tadi untuk mengisi IRR aktual yaitu klik sama dengan, kemudian kita klik tingkat bunga yang tadi kita rubah ya, yang ini 32%. Kemudian klik enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dan untuk IRR estimasinya yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita klik tingkat bunga yang 15% ini ya. Kemudian enter. Nah, seperti ini. Dan untuk investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat aktual lebih besar daripada tingkat bunga atau cost of sebelumnya. Jadi keputusannya di sini yaitu diterima ya, dikarenakan bisa kalian baca di sini investasi diterima apabila IRR hitungannya lebih besar daripada tingkat bunga. Nah, berarti di sini kita tinggal klik manual seperti tadi ya, yaitu kita klik diterima. Seperti ini. Alasannya keputusannya diterima yaitu karena nilai IRR aktualnya lebih besar ya. Bisa kalian lihat di sini. Untuk di sini nilai IRR aktualnya 32, jadi keputusannya itu diterima ya. Lihat lagi di IRR sebelumnya yaitu 39. Jadi keputusannya diterima ya karena sudah dikatakan tadi nilai aktualnya lebih besar, itu pasti keputusannya diterima ya. Nah, jadi di perusahaan A dan B sama-sama diterima ya. Kalau sama-sama diterima, kita harus pilih yang paling tinggi nilai aktualnya ya. Berarti di sini kita memilih nilai aktual yang 39% ini ya. Sudah dikatakan tadi, 39% ini sudah dibulatkan oleh sistemnya sendiri. Bisa kita simpulkan dari payback periode. Kalau di payback periode di sini kita harus memilih perusahaan B ya. Kalau di ARR di sini kita harus memilih perusahaan A ya. Dan untuk NPV-nya di sini bisa kalian lihat di sini perusahaan A ya paling besar. Kemudian sementara untuk IRR, kita pilih yang aktualnya lebih besar ya. Sudah dikatakan tadi, IRR A dan IRR B yaitu lebih besar IRR A, yaitu nilainya 39% dan IRR B bisa kalian lihat di sini. Nilainya kecil ya, 32 dibanding nilai IRR A. Sudah kita lihat tadi, yang memilih mesin A itu IRR, NPV, kemudian ARR. Nah, sudah 3:1 nih. Tetapi belum tentu ya, karena masih banyak analisis yang lainnya. Dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.